Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Roma 1 ayat yang ke-21 sampai 24. Roma 1 ayat 21 sampai 24. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana, dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Roma 1 ayat 22 sampai 23. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana, dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki empat, atau binatang-binatang yang menjalar. Judul renungan kita hari ini adalah Kembali kepada Jalan Tuhan, ditulis oleh Craig Denison. Sahabat suara kasih, seluruh umat manusia ditandai dengan keinginan tak terpuaskan akan keajaiban. Kita merindukan apa yang tidak dapat dijelaskan dan tak terduga, tapi kita seringkali dipuaskan sementara oleh hal-hal duniawi. Kita diciptakan untuk mengenal Tuhan, yang menciptakan alam semesta yang begitu luas ini secara pribadi. Kita diciptakan untuk mengalami persekutuan dengan Tuhan, yang menciptakan sesuatu yang sangat kecil, bahkan mikroskop terbesar pun tidak bisa menangkapnya. Dosa mengalihkan pandangan kita dari Allah keciptaannya. Kita menukar apa yang membuat kita terpesona dengan berhala yang tidak pernah dirancang untuk memuaskan kita sama sekali. Dalam budaya kita, seringkali kita lebih mengidolakan ciptaannya daripada Sang Pencipta itu sendiri. Kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk menempatkan harapan kita pada apa yang tidak akan pernah memuaskan kita. Saya dapat melihatnya dalam diri saya sendiri. Saya berpindah dari acara TV 1 ke acara TV 2, ide ke ide, materi ke materi, hanya untuk mencari sesuatu
yang dapat membuat saya terpesona. Saya mungkin akan terpesona pada sesuatu selama seminggu atau sebulan, dan kemudian akan merasa bosan. Sahabat suara kasih, Allah memanggil kita ke kehidupan yang dipulihkan, di mana kita akan mengalami keajaiban di dalam Dia, dan mendatangkan kedamaian, sukacita, pemenuhan, dan tujuan. Dia memanggil kita untuk berhenti mencari apa yang perlu dikagumi dari dunia, dan mengakarkan diri kita dalam Dia, yang dapat memuaskan kita selamanya. Dia memanggil kita untuk melihat dunia melalui perspektif surgawi, untuk melihat bahwa semua ciptaannya, baik atau buruk, akan menarik kita kepada dirinya. Marilah kita renungkan, luangkanlah waktu dalam doa, untuk menilai cara-cara yang selama ini Anda lakukan, untuk mencari kepuasan atas keinginan Anda akan keajaiban. Semoga Anda sepenuhnya mengagumi Bapa Surgawi, karena Tuhan merancang dunia sedemikian rupa, sehingga akan mengarahkan kita kembali kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami.
Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.